Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Fitri dengan NIM 12161200688 dari kelas 1A BKPI jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan adanya video ini, saya ingin melengkapi tugas Pancasila saya dengan dosen pengampu Ibu Hefriza Juwita MPD. Di video ini saya akan menjelaskan terkait materi tentang hak asasi manusia dan hak kewajiban warga negara. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia secara harfiah. Istilah HAM berasal dari bahasa Prancis, droit de l'homme, dalam bahasa Inggris, human right, dan dalam bahasa Arab, hukuk al-insan. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. HAM juga merupakan hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Ada beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Baharudin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yakni hak yang sifatnya kodrati. Yang kedua, menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheran pada saat kelahirannya, dan HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Dan menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Karena itu, bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia terdiri dari beberapa macam, diantaranya yang pertama ada hak asasi untuk hidup. Contohnya dari hak asasi untuk hidup ini seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jenis-jenis HAM yang kedua yaitu hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Contohnya seperti setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama atau hukum negara. Jenis yang ketiga ada hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu, muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jenis HAM yang keempat ada hak memperoleh keadilan. Contohnya seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum adanya keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan.
Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga keputusan pengadilan. Jenis HAM yang kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi. Contohnya, setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Setiap orang bebas untuk menentukan kewarnegaraannya, dan sebagainya. Jenis yang keenam yaitu hak atas rasa aman. Contohnya, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk seperti penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain. Dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang. Yang ketujuh ada hak kesejahteraan. Contohnya yaitu setiap orang laki-laki atau wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. Yang kedelapan ada hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Contohnya seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan. Dan setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu. Yang kesembilan ada hak wanita. Contohnya seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Wanita berhak menentukan kewarnegaraannya atau setelah menikah dengan pria kewarnegaraan asing. Dan yang terakhir ada hak anak. Contohnya dari hak anak ini seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarnegaraannya. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik atau mental. Di sini kita masuk pada sejarah dan berkembangnya HAM. Sejarah berkembangnya HAM di dunia internasional. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah berkembangnya HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Dan berikutnya ada sejarah berkembangnya HAM di Indonesia. Sejarah berkembangnya HAM di Indonesia terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Periode yang kedua yaitu setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Di sini ada HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan HAM dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, pelaksanaan HAM didasari oleh sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sila-sila lainnya juga menjiwai pelaksanaan HAM di Indonesia. Berikutnya, HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama hak untuk hidup pada pasal 28A, yang kedua hak berkeluarga pada pasal 28B, yang ketiga hak mengembangkan diri pasal 28C, yang keempat hak keadilan pasal 28D, yang kelima hak kemerdekaan pasal 28E, yang keenam hak berkomunikasi pasal 28F, yang ketujuh hak keamanan pasal 28G, yang kedelapan hak kesejahteraan pasal 28H, yang kesembilan hak perlindungan pasal 28I, dan yang terakhir kewajiban asasi pasal 28J.
Sekian video materi tentang HAM dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.